Keseluruhan bersama suara partai dan semuanya, kira-kira semuanya perhitungan manual sudah mencapai 147.000. 147.000. Iya. Nasdem itu ya, Iya. Jateng ya. Dapil 6. Mantap. Kalau Mbak Nawa sendiri dapat suara berapa? Kalau aku sendiri 67.000. 67. Berarti tertinggi dong. Luar biasa. Ngomong Jawa Mbak, ngomong Jawa. Piye. Apa nih? Apa nih? Masuk komisi berapa maksudnya? Masuk komisi berapa? Kemungkinan sih untuk sekarang ini kepikirannya masih di komisi 10. Komisi 10. Komisi 10 itu ada di pendidikan, olahraga, kesenian budaya, dan pariwisata. Jadi kan saya sering lihat kan IG-nya Mbak Tapi Nawa. sabar ya, kita masih nunggu sidang pleno sampai nasional supaya kan lebih enak ya. Kalau udah ada ketok palu, udah penetapan dari KPU, kayaknya lebih enak gitu mau ngomongnya. Oke. Yang pasti doain aja, semoga semuanya lancar, semoga semuanya berjalan dengan bagaimana mestinya dan semuanya aman-aman sampai ketok palu. Oke, siap. Itu Bang siapa? Lupa namanya. Mas Wibi. Mas Wibi. Untuk DKI gimana Bang? DKI. Ya, DKI tentunya kita alhamdulillah Nasdem di DKI Jakarta mendapatkan lonjakan suara yang cukup signifikan. Di 2019 kita Nasdem itu dapat 300.000 suara dan di pemilu 2024 ini kita mendapatkan hampir 520.000 suara. Oke. Dengan kemungkinan dari 7 kursi insya Allah menjadi 11 kursi. Siap. Kayaknya lolos juga ya Bang Bibi ya. Alhamdulillah di Jakarta Selatan. Oke, siap. Ini guys nih caleg kita dari Nasdem yang keren-keren guys. Oke, makasih Kak Nafa. Oke. Itu kenapa kita tuh dengan pandangan sinis, tidak memperlakukan kita sebagai manusia, sebagai saya ini orang tua, seorang ibu. Gimana rasanya seorang ibu yang anaknya akan udah hampir di ujung gitu kan, harus berhenti kuliah karena saya tidak mampu. Saya berharap dengan KJMU, alhamdulillah saya bersyukur banget sama Pak Anies. Jujur, anak saya tiga-tiganya dapat KJMU. Bahwa penerima KJMU akan dihapus. Makanya hal kayak gitu harus kita, menurut saya harus kita kawal karena KJMU tuh sangat berguna banget buat para mahasiswa dan mahasiswi di Jakarta, terutama mereka yang di luar daerah. Karena untuk dana yang di luar daerah tuh untuk 9 juta, mohon maaf itu kata teman-teman tuh kurang. Kalau saya dari hari Jumat belum pernah mendaftarkan ulang NIK saya coba daftarkan Jumat, Senin, Selasa, dan juga hari ini NIK saya telah terpakai. Saya coba login pakai pendaftaran. Sekarang dari Ibu dulu. Saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya panggil teman-teman ya. Dan saya ketua juga sendiri. Gini, awalnya saya mewakili anak saya Pak, Bang Wibi. Saya kenal Bang Wibi di tempat Bajabu, Majelis Betawi. Ya, saya kenal Bang Wibi di sana. Makasih Mbak Nafa bisa hadir ke sini, gitu kan. Pertama, saya mewakili anak saya yang kuliah di Brawijaya. Sebenarnya saya shock kemarin itu. Jadi tiba-tiba saya nggak karu-karuan ya. Jadi saya bertanya ke kelurahan gitu kan. Terus saya diarahkan untuk ke Bapeda. Saya ke Bapeda tadi pagi sekali. Dari Bapeda saya dari bawah udah dikunci, tapi saya memaksa untuk masuk ke atas. Saya masuk ke atas, dapat saya di atas, tapi saya dioper lagi. Saya dulunya naik gojek Bang Wibi, gitu. Dari Bintaro ke Sangrahan itu kan lumayan ya, gitu kan. Karena saya single parent anak 3, gitu. Terus dari Bapeda saya diarahkan ke Disdik. Dari Disdik ternyata mengarahkan untuk ke P4OP. Di
di sana pun saya cuma jadinya obrolannya ngeblur, nggak ada solusi. Ya, nggak ada solusi satupun. Jadi dia seperti ini, kalau bahasa saya bajai, ngeles, semuanya serba ngeles. Saya oper sana, oper sini gitu kan. Akhirnya dengan teman-teman kita sepakat bikin grup dadakan. Kita harus kemana ini? Karena memperjuangkan anak-anak. Anak saya senang Bang Edi, dia ngambil prodi budaya Jepang. Jadi memang cita-citanya tinggi gitu. Setelah dia kepingin itu keluar karena mau melanjutkan studinya lagi. Saya bilang, kamu paham Bunda seperti apa? Ya, aku mau cari beasiswa Bunda, kayak gitu. Kalau tiba-tiba KJMU anak saya diputus gitu kan, saya sangat shock, Bang, benar, shock. Karena rumah juga petakan gitu kan, saya kerja nggak seperti dulu gitu. Oh, mohon maaf sih, jadi ini ya, ekonomi saya bahasanya menengah bawah gitu ya, tidak seperti kalau diceritakan seperti apa gitu kan. Setelah di Bapenas dari PEN gitu kan, dengan teman-teman kita ke Bapenas, dari Bapenas kita gak dihargai Pak, gak dihargai, sampai kita tuh duduk di bawah-bawah kayak gitu, kayak ngemis-ngemis gitu. Tapi tiba-tiba mungkin mereka koordinasi takut malu gitu ya. Saya di sini sih Bang, kita orang nggak punya. Saya di sini sih dengan orang-orang yang keluar dari gedung itu. Tapi saya berniat hari ini saya harus mendapatkan hasil. Karena ini hari yang kedua saya berusaha dan memperjuangkan anak saya biar bisa melanjutkan, karena harus membayar biaya kostur tiap bulannya udah ketahuan, terus biaya UKT-nya, biaya hidupnya. Karena saya memang jujur, saya nggak tiap bulan, tiap saat memberikan transferan untuk anak saya, karena untuk kehidupan saya sama adik-adiknya itu enggak memenuhi gitu, seperti itu. Jadi akhirnya dari Bapenas, dari Pak Aris, alhamdulillah ketemu Pak Aris, memberikan solusi untuk ke Bapenas yang di Kuningan. Tapi dari Kuningan kita diperlakukan seperti orang yang nggak ada harganya, seperti pendemo, sampai ada polisi katanya. Ini dari mana nih? Kalau lebih dari 10 orang berarti demo. Pokoknya kita itu yang di sana, ibu-ibu yang memperjuangkan, dan ada adik-adik yang ke sana juga yang ikut. Dari dalam kita digiring untuk keluar, dari luar digiring lagi. Ibu silakan ke sana, silakan ke sini, gitu. Kita diperlakukan seperti bukan manusia. Tapi alhamdulillah ketemu Pak Rizky, dia memang ada info, ada foto langsung ke Bapenas yang di Kuningan. Alhamdulillah beliau orang baik, memberikan solusi ke kita. Kita dipersilakan masuk, tidak seperti orang-orang yang di luar sana, yang di luar gedung itu. Kenapa? Kita tuh dengan pandangan sinis, tidak memperlakukan kita sebagai manusia, sebagai saya ini orang tua, seorang ibu. Gimana rasanya seorang ibu yang anaknya akan udah hampir di ujung gitu kan, harus berhenti kuliah karena saya tidak mampu. Saya berharap dengan KJMU, alhamdulillah saya bersyukur banget dengan sama Pak Anies. Jujur, anak saya tiga-tiganya dapat KJP. Dan waktu SMP yang kuliah sekarang ini, dari kepala sekolah saya dipanggil untuk dapat KJP itu, alhamdulillah gitu kan. Kenapa tiba-tiba harus diputus gitu kan? Betapa syukurnya saya gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah ada keputusan tadi sama Pak Rizky, kita mengumpulkan nama NII gitu kan untuk di cross check, karena beliau memegang data
ya, ya seperti itu. Dan alhamdulillah tiba-tiba sekitar 5:30 Desil itu hilang. Memang kita diperlakukan seperti bukan manusia. Kita dimarah-marahin, Mbak. Bilangnya kalian juga ada yang kesini, tapi nggak kayak gini. Dengan harapan saya pilih anak saya melanjutkan kuliah. Yang saya alhamdulillah barusan anak saya memberitahu kalau Desil itu hilang. Karena saya yakin biar memastikan anak saya itu Desilnya sudah hilang. Saya komunikasi dan baru tadi bilang, Bunda, Desil kakak udah hilang, katanya gitu. Alhamdulillah saya bersyukur. Harapan saya sama Bang Didi, sama Mbak Nafa yang sebagai wakil rakyat, sebagai wakil kita yang teman-teman semua di sini, harapan saya banyak. Harapan saya tolong wakili kami, giring suara kami, suara yang di bawah, jangan tolong nggak sampai untuk masalah KJU ini diperjuangkan. Kalaupun dibilang nggak sesuai dengan Desil itu, Desil anak saya 5 Bang, presenternya 41 gitu, dibilang nggak masuk gitu kan. Harapan saya Bang Didi, Mbak Nafa benar-benar menggiring suara kita ke atas, jangan sampai terulang lagi. Minimal tolonglah jangan sampai diputus tengah jalan. Seperti itu Bang Didi, Mbak Nafa, jangan sampai, tolong saya, tolong teman-teman teman-teman mahasiswa juga kan ya. Sempat saya bilang ini provokator buat Demo. Padahal itu bukan sebagai provokator, tapi saya dan teman-teman memperjuangkan ya buatkan kuliah. Itu aja. Makasih Bang Didi. Kita tampung dulu nih. Ini biasanya cara. Mungkin materi merah dari belakang. Selanjutnya, silakan. Dari mana kita dulu? Oh Ibu. Saya kalau mengasih Ibu harus silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Saya mewakili anak saya dari Musika Karawang. Kebetulan baru semester 4, baru 1 kali dapat kemarin. Saya juga kaget sama dengan ibu yang lain. Terkejut karena saya ibu tunggal dari tahun 2013, anak saya 3. Semuanya masih produktif. Yang pertama masih semester terakhir, yang kedua itu semester 4, yang ketiga masih KJP. Ibu tadi bilang dia kocak kacir ketika mendengar. Saya pun sama, karena saya ibu pekerja, gaji saya UMP di kantor notaris. Jadi 4 juta dengan rumah kontrak, anak 3, biaya di segala macam itu nggak cukup. Jadi ketika saya tahu, saya langsung datang ke RT. Saya tanyakan sama RT, kenapa saya desilnya jadi 5. RT memang tidak tahu. Yang saya harus telusuri adalah desil itu atas desil itu didapat dari data yang dicari oleh Dawis. Dawis itu aparat RT yang ditugaskan oleh kelurahan. Tapi Dawis itu ternyata ada yang tidak dapat, desilnya 6. Jadi dia cara ngeceknya gini, sekali-sekali, ibu motornya berapa, ibu punya sepeda berapa, ibu listriknya berapa. Saya orang kontrak, rumah saya itu bukan rumah saya, berarti listrik bukan berdasarkan keinginan saya. Kalau 1.500, oke itu saya kunjungi RT dan RW, saya ke kelurahan. Saya tanya Pak Lurah langsung pagi-pagi jam 7. Pak Lurah jawabannya apa? Saya tidak tahu. Kan aneh, pejabat setempat jawabannya tidak tahu. Saya langsung ke dinas sosial, karena ada jawaban tidak tahu. Dinas sosial pun sama, dilempar kita. Tidak tahu. Saya suruh ke Bapeda ke Samsat. Saya nggak punya mobil sejak tahun 2013. Saya memang tidak punya mobil, meninggalkan anak 3, kan gitu. Saya nggak tanggung-tanggung, saya ke Bapeda. Udah ke Pempat Ngompe, kita dilempar sana lempar sini, kita ke Bapeda yang di Balai Kota. Saya ketemu dengan Pak Imron. Semua orang tidak boleh masuk, saya tidak bisa. Saya bilang saya tidak masuk. Saya datang ke sini bukan
Kenapa data saya ini jadi golongan orang kaya? Saya bilang itu. Desil 5 itu desil orang kaya yang rumahnya 1 miliar, punya mobil. Saya bilang, saya bukan itu golongannya. Kalau saya orang kaya, ngapain saya seperti ini? Saya sebagai warga negara berhak untuk memperjuangkan hak anak saya. Dan pemerintah sudah menyediakan harus selesaikan semua anak-anak kita. Ini bukan urusan perut, saya bilang itu. Ini urusan pendidikan masa depan mereka. Ketika saya mati, bukan perutnya yang tapi ilmunya. Bapak tanya nggak mau saya suruh ke Bapak. Saya bilang ini bukan urusan nasional, ini urusan DKI. Saya bilang gitu. Masuklah saya kelas saya 2. Ketemu dengan Pak Imron. Pak Imron tuh begitu. Saya minta ketemu sama kasihnya atau apalah ya. Nggak ada yang mau maju. Saya bilang saya kesini mau berjalan bukan hanya untuk anak saya. Saya bilang gitu. Semua orang yang sedih ibunya yang sudah tua yang nggak bisa jalan, yang bapaknya sakit nggak bisa jalan. Jadi saya mau mewakili mereka. Akhirnya saya bilang kalau Bapak tidak bisa memberikan solusi, saya mau ke Pak Gubernur. Saya bilang gitu. Saya nggak mau tahu. Akhirnya Pak Gubernur datang ke saya. Namanya Pak Kasim. Ibu maunya apa? Saya ceritain. Posisi saya tadi bahwa saya adalah ibu tunggal dengan anak 3 dengan status rumah kontrak, biaya hidup Jakarta lumayan. Saya bilang. Akhirnya saya bilang saya mau ketemu Pak Heru. Saya bilang gitu. Di mana Pak Heru? Pak Heru sedang tidak ada. Jadi saya harus apa? Mungkin gitu. Saya bilang kalau enggak saya mau duduk ke dalam ke gedungnya setelah. Saya nggak mau tahu karena saya pernah lakukan itu waktu perjuangan anak saya jadi lakdan, gajinya nggak ada juga. Akhirnya saya bilang, ya udah sekarang solusinya apa? Saya minta waktu 2 hari ya, saya bilang gitu. Saya nggak mau tahu. Walaupun saya di sini sendiri, saya bilang gitu. Saya mewakili teman-teman saya semua yang di grup, saya bilang gitu. Saya kasih grupnya. Kebetulan saya punya rekaman juga seperti ibu yang tadi bilang di Pemprov itu, di Pemprov yang menyatakan bahwa harus benda. Saya kasih ke mereka. Akhirnya saya bikin surat ke Pak Heru, saya tujuan ke Pak Heru. Tolong kami semua, saya bilang ini bukan urusan tapi urusan pendidikan otak kita yang buat bukan untuk Indonesia, bukan untuk Jakarta aja, tapi untuk Indonesia. Ya kan ketika jadian kota itu kan bukan untuk Jakarta aja, tapi untuk Indonesia. Akhirnya diterima surat saya bilang minta jawaban 2 hari. Jawaban 2 hari berarti kan harusnya besok Jumat. Saya minta dinyatakan jam 7.30 di Pendopo Gubernur. Tapi saya pikir tadi ada kabar terbaru dari Pemprov katanya semua desil akan diterima. Gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, yang penting kita semua berjuang bukan hanya untuk anak saya, tapi kita berjuang untuk semuanya. Mau yang kenal atau tidak kenal, tapi untuk semuanya. Jadi saya mohon sama Mbak Nafa yang alhamdulillah sudah datang dan Mas Vicky juga, atas nama kami semua tolong bantu kami untuk pendidikan, bukan untuk perut. Perut kita bisa cari sendiri. Pendidikan insya Allah kita memang berat. Jadi nggak perlu makan siang kan? Ya nggak kalau pendidikan kita bagus, pendidikan kita bagus, jangan makan sama ikan ya, makan pausnya pun kita bisa. Untuk anak kita jangan pernah putus asa karena Tuhan tahu terbaik buat kita. Terima kasih Bu, luar biasa. Bukan hanya untuk anak saya, tapi untuk semua keluarga. Jadi ini disebut pahlawan dan negarawan, lebih memikirkan orang lain pada dirinya sendiri. Luar biasa. Terima kasih Bu, respect. Dari mahasiswa kita mau dengar dari mahasiswa kawan. Langsung. Monggo, siapa duluan? Boleh. Oke, bentar gantian. Jangan lama-lama ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Sheila, mahasiswa tingkat akhir dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Saya merupakan pengguna beasiswa KJFU dari awal dan juga KJP dari kelas 3 SD. Jadi saya merasakan perbedaan regulasi dari zaman Pak Jokowi, Pak Ahok sampai Pak Anies. Dari pengalaman ibu-ibu yang telah tadi sudah dipaparkan, untuk desil bahkan saya tidak tahu desil saya sendiri karena saat saya mendaftarkan ulang KJMU di website terbaru yang diberikan oleh P404 bahwa NIK saya telah terpakai. Nah, padahal saya dari hari Jumat belum pernah mendaftarkan ulang NIK saya. Saya coba daftarkan Jumat, Senin, Selasa, dan juga hari ini NIK saya telah terpakai. Saya coba
login pakai pendaftaran awal, terbacanya saya tidak terbaca. Saya coba reset password, P404 mengasih email, tapi sampai dengan hari ini juga belum dikirim. Jadi bahkan saya untuk di pintu masuk aja dicegah gitu. Padahal biasanya yang saya pahami pasti setiap ganti gubernur pasti kebijakan KJP, KJP plus, KJMU itu selalu berbeda. Saya tahu itu karena saya sendiri yang mendaftarkan dari kecil dari kelas 3 SD. Nah, ini adalah pendaftaran yang menurut saya terparah dan merepotkan. Itu sampai dari Jumat itu nangis karena ini skripsinya udah bab 4 dan harus daftar sidang, harus daftar banyak juga biaya-biaya. Benar kata Bang Wibi bahwa generasi saat itu menurut saya adalah generasi yang yang terlupakan gitu. Dan saya juga sembari kerja dan menurut saya beban untuk skripsi saya ini sudah saya semakin di KJMU saya sudah tahu harapan, dan sampai dengan detik ini saya bahkan tidak dapat di pintu gerbangnya. Saya juga udah ke P404 meluangkan waktu kuliah, kerja, siang-siang ke P404 naik Transjakarta jalan kaki, sama kejadiannya di oper-oper. Dan sampai sekarang saya dari pihak kampus juga tidak mau tahu, hingga akhirnya saya kemarin karena sudah telat pendaftarannya harus mundur untuk wisudanya karena harus ada beberapa pembiayaan yang sampai dengan sekarang itu saya sendiri untuk keuangan memang saya rencanakan di saat kajian ini gitu. Jadi saya tahu pasti ini akan terjadi di setiap ganti gubernur, pasti terjadi ganti regulasinya lebih sulit lagi KJMU-nya gitu. Tapi menurut saya ini parah banget dan saya cukup sakit hati dengan kebijakan ini. Terima kasih. Siapa boleh tahu biayanya berapa? Untuk pendaftarannya 3.500.000. 3.500.000. Terima kasih, Pak. Mantap. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Nada dari Darah Muda Jakarta. Kebetulan permasalahan KJMU ini tidak hanya di tahun ini, bahkan di tahun kemarin kita ada pemangkasan sebesar 3.000 orang juga. Nah, untuk permasalahan tahun yang kemarin itu mungkin tidak sama dengan tahun yang ini. Kalau yang di tahun kemarin itu permasalahan DTKS. Seseorang yang tinggal di gang kecil, ada itu dianggapnya memiliki mobil Bapak dan Ibu di DTKS-nya. Itu kondisi di tahun yang lalu. Dan bahkan di tahun lalu, seseorang yang memiliki rumah, kondisinya di lapangan dan banyak istilahnya tetangganya yang numpang parkir, itu menurut pendalam atau pendamping sosial itu tidak layak karena dia kepemilikan mobil, padahal itu mobil orang, bukan mobil orang yang bersangkutan. Nah, untuk yang permasalahan tahun lalu itu alhamdulillahnya kita bisa memfasilitasi untuk audiensi dengan pihak dinas sosial, dan hasilnya kita bisa untuk melakukan persanggahan data DTKS. Namun ketika di tahun 2020 itu, di akhir tahun itu kita ada diskusi dengan pihak dinas terkait, dan mohon izin Bapak dan Ibu Dewan, dari hasil diskusi itu kita menemukan bahwa penerima KJMU akan dihapus. Makanya hal kayak gitu harus kita, menurut saya harus kita kawal karena KJMU itu sangat berguna banget buat para mahasiswa dan mahasiswi di Jakarta, terutama mereka yang di luar daerah. Karena untuk dana yang di luar daerah tuh untuk 9 juta memang itu kata teman-teman tuh sangat kurang. Karena mereka butuh biaya kos, biaya makan, dan biaya kampus lainnya yang tidak murah. Dan
kemarin kita juga sudah diskusi dengan pihak dinas PPOP, kita diskusi juga dengan dinas pendidikan sama Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu kita aja dari Naga Muda tuh digantung. Bahkan ketika kemarin kita diskusi dengan pihak dinas dari dinasnya itu, mereka bilang kalau misalkan mereka nggak bisa bantu. Lalu kalau misalkan pihak dinas saja nggak bisa bantu kita minta tolong siapa lagi? Dan kebetulan kemarin hasil dari diskusinya malah pihak dinas bilang kalau misalkan data penerima yang masuk atau data yang pendaftar dengan data yang keluar atau mahasiswa yang lulus itu tidak sinkron. Mungkin kita dari Naga Muda juga mohon izin untuk kepada Bapak dan Ibu apabila memiliki anak yang sudah jalan semester mungkin bisa diminta tolong juga untuk segera lulus, karena hal tersebut juga kata dinas mempengaruhi, karena banyak temuan dari teman-teman kita juga ada kalau misalkan mereka sebenarnya sengaja untuk memperpanjang semester, karena kebetulan Bapak dan Ibu untuk KJMU itu sendiri bisa sampai dengan 10 semester. Nah, hal tersebut kadang juga ada beberapa oknum yang memang dengan sengaja untuk memperpanjang. Mungkin cukup begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari perempuan semua ya, sebagai cowok. Tadi masih duluan tadi. Di sini mas. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menghadiri, nama saya Muhammad Dafa. Kemudian saya dari kampus UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Di mana memang dengan latar belakang dan background saya sebagai kampus pendidikan turut prihatin terkait isu yang memang hari ini sedang ramai, khususnya di X juga banyak kawan-kawan kita yang keluh besar terkait KJMU ini. Dan mungkin yang perlu diketahui Bapak Ibu dan mungkin Bapak Dewan bahwasanya angka partisipasi sekolah di DKI Jakarta itu dari SD ke SMP memang masih stabil, tapi faktanya di masa SMK itu turun. Dan gimana ketika memang KJMU ini banyak yang dicabut, sudah sangat jelas bahwasanya yang kuliah pasti lebih menurun lagi. Dan ini sangat kita rasa kebijakan yang dibuat oleh PJ ini sangat banyak merugikan kita. Semenjak dia menjabat, saya sedikitnya menulis ada 12 dosa dia itu terkait kebijakannya dia. Mulai dari BLT yang 600.000 lansia itu menjadi 300.000, bahkan ada pencabutan sepihak, ada lagi yang anggaran dinas 3 miliar, dan itu dipertanyakan. Dan ketika ditanya sama wartawan pun dia bilang tanya aja sama wasekjen saya, sekwan saya, karena dia bilang kan aneh kayak gitu. Jadi ini saya ingin mengajak semua kepada Bapak Ibu, kita jangan pernah lelah untuk berjuang, apalagi untuk pendidikan. Karena kita berbicara 2045 di mana Indonesia emas, kita sangat bullshit kawan-kawan Bapak Ibu bahwasanya Indonesia bakal emas, tetapi pendidikan kita tidak dipenuhi dengan baik. Kita sangat tidak yakin bahwa Indonesia itu emas 2045 jika memang pendidikan ini masih minim di Indonesia. Dan saya mengajak semua kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Dewan dan Ibu Dewan untuk bisa terus memperhatikan dunia pendidikan, karena dengan pendidikanlah kita mampu menjawab tantangan dunia. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, oh ya belakang dulu boleh. Jangan lama-lama. Nama saya Muhammad Siswina dari Bidang Media. Saya orang media tapi alumni kampus media. Oh siap. Oh ya, hari ini banyak media yang hadir. Kalau boleh hadir tangan dari Bikan Rakyat, dari Kumparan, dari Kompas, Kumparan, Bikan Rakyat. Oke, terima kasih. Saya melihat banyak berusaha dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, dari mahasiswa, kawan-kawan semuanya. Saya mau menceritakan sedikit tentang ini yang pertama kali memviralkan atau terjadi percakapan ini. Jadi di UNJ sendiri banyak mahasiswa yang saya mengeluhkan di UNJ secret
ada yang mahasiswa tahu, mereka mengeluhkan bahwa KJMU mereka dicabut. Tapi sayangnya mereka dianggap oleh warganya sebagai buzzer. Karena ya itu salah mereka sendiri gitu kan. Kayak banyak saat yang kayak tudingan-tudingan negatif, mereka tuh hanya mau menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu, tapi dianggap sebagai buzzer yang bagi pendemo tadi dulu bilang. Terus juga bahkan ketika mereka bersuara pun, ketika ya KJMU mereka dicabut, mereka tuh malah dianggap sebagai narasi buruk gitu oleh banyak orang-orang di media sosial. Itu yang membuat saya ini pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa kebijakan Desil KJMU ini tidak tepat sasaran. Pertama, itu dilakukan di bulan Maret 2024 ketika adik-adik mahasiswa ini sudah ditutup pembayaran di bulan Februari atau Januari. Itu yang jadi masalah pertama. Ketika penentuan, karena pendaftaran ulang itu kan harusnya dilakukan Januari ya. Kalau misalnya kawan-kawan udah tahu, itu dilakukan Januari, setiap Januari dan juga setiap pokoknya sebelum UKT-nya dibuka, pas pembayaran UKT-nya dibuka itu udah dilakukan pendaftaran ulang. Tapi yang jadi masalah ini kan kayak kesengajaan gitu. Ditaruhnya di bulan Maret, ditaruhnya di bulan-bulan yang udah ditutup pembayarannya, pembayaran UKT. Dan saya lihat ini kok agak aneh ya, karena sebelum-sebelumnya dilakukan di Jadi harusnya itu dibukanya di bulan Februari, dari Januari. Iya. Karena bayarnya di bulan Februari. Iya, tapi baru dibuat peraturan sekarang Maret. Iya. Sehingga orang yang harusnya sudah daftar bayar nggak bisa karena waktunya ditutup ke Maret. Iya. Gitu ya. Tapi menurut saya, maksudnya di bulan Maret ini mereka kan harusnya udah bisa bayarkan lewat pemotongan secara otomatis tadi ini. Nah, ketika mereka udah isi KRS segala macam, isi KRS itu untuk kuliah, dan teman saya sendiri yang masih kuliah merasakan bahwa KJMU-nya cabut gitu. Pas dia lagi kuliah dan juga dia bingung semester depan ini mau bayar kayak gimana katanya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah Mas Bibi sendiri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta mungkin melihat kayak dari eksekutifnya kayak PJ Gubernur sektor ini apakah melakukan sosialisasi ke lapangan langsung atau DPRD dengan lapangan langsung soal pernah ada pembahasan, maksudnya pernah ada pembahasan di DPRD atau enggak gitu ya? Iya. Gimana? Ya, terakhir Masnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Razwati, bisa dipanggil Ardi. Saya salah satu mahasiswa di Jakarta yang backgroundnya itu sebagai anak asuh dari panti asuhan. Saya cukup merasakan dampak dari KJMU yang sudah dicabut, karena saya dari semester 7 itu sudah terdampak itu, Pak. Sedikit cerita, di semester 7 itu untuk status penerimaan KJMU saya itu DTKS tidak ditemukan. Namun amat yang disayangkan itu ketika kita mau menyanggah atau mengklarifikasi itu tidak diberi waktu, Pak. Saya mengurus ke RT, ke kelurahan dengan persyaratan yang cukup rumit, SKTM dan lain-lain lah. Termasuk ketika saya tanya di DTKS tidak ditemukan itu, kalau dulu kasusnya saya pribadi muskelnya tidak ditemukan atau domisili saya tidak ditemui di situlah. Nah, namun saya berusaha untuk menyanggah itu dengan membuat surat keterangan domisili, keterangan SKTM dan lain-lain. Nah, di situ saya sampai cukup lengkap dan mengajukan ke P4 OP. Ya, sampai ke situ. Namun amat yang disayangkan ketika saya di sana itu sudah
nggak diterima Pak. Dalam artian di situ bilang waktunya sudah habis katanya. Padahal itu cuma dikasih waktu 3 sampai 5 hari doang. Dan selama 5 hari itu saya bukannya lambat, tetapi keterlambatannya itu karena disposisi di kelurahan lama itu. Dampaknya saya yang terakhir hingga sekarang nggak menerima itu dari semester 7 sampai sekarang saya tidak menerima dampaknya, dan saya hingga cuti kuliah 1 semester kemarin karena emang untuk biaya UKT itu cukup berat bagi saya. Lalu yang kedua, saya cukup prihatin, enggak di saya aja. Saya melihat kemarin keluhan dari adik-adik panti saya itu merasakan hal yang sama. Kenapa mereka dicabut secara sepihak itu aja gitu, dan bingung mau ngurusinnya kemana gitu. Sedangkan desilnya aja nggak ketahuan desil berapa dan lain-lain lah. Mau diurusin tapi bingung ngurusin kemana gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.